Bung Fahri, bahwa ini kebetulan pakar hukum tata negara. Apa yang Anda mau sampaikan dari Bung Rocky? Iya, terima kasih. Ya, disampaikan Bung Rocky ini kan sebenarnya diskursus yang sebenarnya telah selesai. Kita tidak akan selesai nantinya kalau misalkan selalu mempersoalkan apa yang telah diputus sudah menjadi produk yang telah final dan definitif tentunya. Boleh saja diskursus yang disampaikan Bung Rocky, analisisnya itu kalau kita bawa di mimbar-mimbar kampus, kita jadikan sebagai satu kajian akademik untuk barangkali kita hasilkan suatu disertasi ataupun mungkin satu skripsi ataupun mungkin tesis. Oke. Tapi kalau kita dalam kehidupan bernegara itu ada kepastian. Jadi kehidupan bernegara itu tidak bisa kita gantungkan kepada sebuah diskursus yang tidak ada akhirnya. Tidak boleh kita bernegara dalam situasi untuk tidak selesai dalam perdebatan-perdebatan. Sebentar. Jadi kalau yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi, saya katakan tadi, kita pelihara menjadi sebuah etalasi akademik saja. Biar saja itu menjadi satu diskursus yang tidak selesai, biar itu menjadi satu dan tidak akan pernah selesai menurut Anda? Iya, bernegara itu ada kepastian. Bernegara itu harus ada kepastian hukum. Makanya ketika menggunakan logika Bung Rocky maka nggak akan pernah selesai. Tidak akan selesai, negara tidak akan bergerak. Karena kita berdebat di tempat, kita akan berdebat dalam situasi yang stagnan gitu. Oke, saya terangkan perlahan-lahan itu. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Hukum yang beku atau hukum yang hidup? Makanya hukum itu kan ada 3 frame. Tunggu, saya tanya dulu. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Living law yes, Bung Rocky. Ya. Poinnya living law itu sebagai satu. Living law itu ada dalam konstitusi apa tidak? Living law itu tidak dalam konstitusi. Justru itu yang menyebabkan konstitusi gerak. Itu cuma hanya memberikan frame yang pasti. Ya justru itu Anda bilang ya, supaya negara bergerak pakai yang pasti. Yang pasti itu berhenti. Makanya saya katakan dalam mengambil keputusan itu, jadi living law itu begini. Faulty law reasoning ada di situ. Living law itu dalam rangka untuk memproduksi sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu begini. Oke, saya katakan begini Bung Rocky, dalam rangka untuk membuat satu decision. Ngerti saya, tapi you bilang tadi supaya negara bergerak mesti ada kepastian hukum. Di mana kita bernegara? Tunggu dulu logika. Ya, Anda punya premis, negara bergerak bila ada kepastian hukum. Terus saya tanya, yang menggerakkan negara itu positive legal reasoning atau yang tadi yang Anda sebut sebagai living constitution? Anda bilang living constitution. Living constitution tertulis nggak sebagai black letter dalam konstitusi? Dalam kajian tunggu. Tertulis nggak? Dalam kajian konstitusi begini. Kamu katakan begini. Dalam kajian begini. Jadi reasoning ya dalam legal living law tidak tertulis. Itu tidak tertulis. Begini, kenapa Anda dalam rangka untuk memproduksi sebuah keputusan ataupun kebijakan. Saya nggak peduli itu, yang saya tuntut adalah koherensi. Hukum itu pasti. Pikiran. Kita berbicara tentang hukum itu pasti. Hukum nggak boleh nggak pasti. Kalau hukum tidak pasti, keadilan tidak bisa ditegakkan. Saya setuju itu. Makanya saya katakan tadi bahwa forum perdebatan Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Terlepas yang disampaikan oleh Bung Refli tadi. Sebentar. Yang disampaikan Bung Refli tadi itu saya setuju. Saya ngerti itu. Tidak pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Dalam hak angket juga akan dibahas soal itu. Putusan 90 itu terlepas dari baik buruknya, dia menjadi hukum. Enggak, saya nggak peduli itu. Persoalan nantinya peradaban ini mereview dengan mencatatnya dengan satu kesimpulan, satu premis bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kita akan lanjutkan. Itu urusan lain. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kami akan berikan kesempatan nanti kepada yang lain. Bung Adi nanti.